Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Vito CH. Pemirsa, depan kita sudah ada decoder NEC parabola kuning ya. Cirinya ada tulisan dangdut di sini dan di sini K. Itu artinya kuning. Saya sebenarnya jarang sekali ya servis NEC parabola kayak gini. Nah, ini kurang lebih ya sama dengan decoder-decoder punyanya Kvision ya, atau decoder Gold atau decoder yang lain. Jadi ini punya Mas Han yang ada di Jakarta. Sebenarnya disuruh ngecek aja. Kemarin sudah sempat WA-WA-an. Jadi ini keluarnya dia nggak bisa HDMI, tapi RCA-nya masih jalan. Kemarin sudah sempat chat-chatan atau WA-WA-an. Tak informasikan itu ada dua kemungkinan Mas. Kalau HDMI itu biasanya chipsetnya ataupun softwarenya korup alias rusak. Kalau HDMI itu komponen pendukungnya memang nggak terlalu banyak, jadi HDMI kayak gini itu nyambungnya itu banyakkan ke langsung masuk ke chipset ya. Komponen pendukung lainnya ada juga sih, beberapa resistor dan kapasitor ya. Nanti kita akan cek komponen pendukungnya itu. Tapi kalau komponen pendukungnya sudah kita cek udah nggak ada masalah dan software kita perbaiki nggak ada masalah, berarti kemungkinan besar chipsetnya. Kalau chipsetnya ini kita belum pernah buka ya, kita pastikan aja nanti pakai chipset apa. Oke, dan Mas hanya tetap ngebet pingin dikirim, penasaran. Jadi yang rusak itu apa? Sebetulnya saya juga nggak bisa memastikan ya, tapi nanti kita akan coba cek sama-sama sambil kita belajar. Langsung saja kita bongkar. Oke guys, nah ini dalamannya pakai chipset 8001 ya. Jadi ini persis Matrix Burger S2 ya. Ini cuman dia pakai ini IC SIM ya, IC ID nya di sini. Ada juga sih saya contohnya yang ini contoh botnya ya, contoh bot Matrix Burger ya, dua ya, persis mirip ya. Nah, nanti ini bisa kita jadikan perbandingan. Ini kan dia mati total, terus HDMI-nya masih jalan. Ini komponen-komponennya ini nanti bisa kita perbandingan untuk mengukur nilai dari resistor ini apakah masih normal atau tidak. Di bagian sini adalah komponen HDMI-nya, komponen pendukung, dan yang lain itu masuk ke sini, masuk ke chipset ya. Jadi kita cek nanti pertama komponen pendukung ini ada trouble tidak. Kalau tidak, coba kita akan flash memorinya. Kita akan flash memorinya. Terus langkah berikutnya kalau sudah di flash dan ini udah nggak masalah, tindakan terakhir atau solusi terakhir adalah chipset. Tapi untuk chipset kebetulan saya nggak ada ya, mudah-mudahan nanti bukan chipsetnya ya. Kita akan coba cek dulu. Oke guys, mainboard telah kita ambil dan di sini ada mainboard yang mirip juga nanti sebagai bahan perbandingan ya. Ini adalah trik untuk perbaikan yang ilmu kita belum begitu menguasai, kita belum terbiasa. Nanti bisa kita bikin perbandingannya ya. Jadi komponen pembantu kan tadi ini ya, komponen pendukungnya kan ini. Nanti bisa kita bandingkan dengan yang ada di sini, karena ini meskipun ini mati dia HDMI-nya nggak masalah ya. Jadi nanti bisa kita cek di sini ataupun pakai ini juga sama ya. Ini yang kebetulan tuner udah dipakai untuk nyangkok dan tinggal ini ya. Tapi sebenarnya nanti kita akan cek pakai alat ini dulu. Ini adalah kabel HDMI yang kita potong. Kemarin ini pernah kita bikinkan videonya ya. Yang belum nonton silahkan diklik di sini. Ini adalah sambungan HDMI. Ternyata ada 8 kabel utama yang wajib terkoneksi ke port HDMI-nya untuk menampilkan gambar dan suara ya. Dan ini nanti kita pakai untuk ngecek apakah dari ke-8 port ini terhubung dengan sempurna atau apakah ada sesuatu. Nah, nanti kita pakai cek untuk ini. Sekaligus kita bandingkan dengan yang ini nanti ya. Oke, langsung saja kita cek. Pertama kita masukkan ini dulu ya.
Jadi kalau dihitung itu koneksinya ini ada 19 ya tepatnya. Ada 19 tapi yang utama nanti terpakai 8 ya. Sebelum saya buat video ini tadi sudah coba cek ini yang normal ini ya. Yang normal ini kira-kira seperti apa. Tadi saya sudah belajar pakai ini ya. Jadi ini tinggal mencocokkan apakah ada masalah atau tidak. Yang jelas ke 8 ini memang terhubung ke sini semua ya. Terhubung ke situ semua dan sebagian besar masuk ke IC. Hanya 2 yang ke komponen ini ya. Tapi saya lupa yang mana tadi, yang merah sama putih, tapi yang mana saya lupa. Yang jelas kita akan cek satu per satu. Seperti biasa untuk konektivitas kita pakai yang buzzer aja biar ada suaranya ya. Oke. Dan saja kita cek. Kita mulai dari yang merah ini. Grambyang aja ya untuk ngecek kayak gini. Grambyangnya ada checkpointnya di sini. Nah, bisa kita taruh di sini ya kayak gini. Kita cek dulu. Oh, bisa ya. Nah, berarti ada yang nyambung situ. Berarti connect ya, yang warna merah. Yang warna merah ini connect. Sekarang yang warna putih. Kok banyak ini? Tadi cuma satu-satu. Oke guys, ini trouble ini. Jadi warna putih ini guys, warna putih ini terhubung ke banyak banget dan terhubung singkat ke ground. Nah, ini jelas masalah guys. Coba saya tunjukkan ke pemirsa ya, untuk yang pakai ini ya. Pakai ini kita tunjukkan ke pemirsa biar kita belajarnya sama-sama. Oke guys, guys. Oke, kalau yang ini ya guys, coba kita cek. Yang jelas ini ke groundnya cuman kayak gitu ya. Nah, atau coba kita balik. Nah, kalau dibalik enggak ya. Nah, terus kita cek dia hubung kemana. Hubung ke salah satu pot sini. Salah satu pot sini yang kalau yang ini itu masuk ke IC langsung ya, kecuali yang sini ya. Jadi ini masuk ke IC langsung. Nanti tak tunjukin fotonya. Nah ini. Dia tidak hubung ya pemirsa. Jadi ini yang kabel putih ini ke mainboard ini dia tidak hubung. Jelas tidak hubung ya. Tetapi tadi ke sini ke punyanya Mas Han yang next parabola kuning, bisa kita lihat ke sini ya. Nah, hubungnya full pemirsa, hampir full, malah full beneran. Kita balik, juga full pemirsa ya. Jelas ini berarti pemirsa nggak usah kita lanjutkan saja karena pot yang sini ya, bagian sini itu tadi itu masuk ke IC. Ini contoh yang sudah nggak ada pendinginnya ya. Jadi yang ini yang koneksi ini semua masuk ke IC ya, langsung tidak ada penghalang. Jadi jelas terjadi hubung singkat. Jika kita lihat komponen pendukung untuk HDM itu serinya H ya. Jadi ini kayak ini SH2, SH3, RH5, RH4. Jadi ada H. Jadi di sini kita lihat H. Kalau nggak ada H berarti ya komponen pendukungnya cuma ini. Dan ini jelas dia masuk ke chipset. Dan di chipset itu tentu ada banyak komponen yang terhubung juga ke ground. Dan komponen itu asumsi saya sudah hubung singkat alias short. Untuk meyakinkan kita bandingkan dengan yang satu lagi ini. Warna putihnya ya tadi ya.
Jadi kalau sini plus sini main ya, ke ground cuman suaranya nggak keras ya. Kalau dibalik sama sekali nggak bisa ya, sama sekali nggak nyambung ya. Kalau tadi kan dibalik nyambung, positif nyambung, full dibalik juga full. Nah ini normal ya pemirsa, ini sama kondisinya sama, yang ini normal bagian HDMI-nya, dan sepertinya ini nggak perlu kita cek yang komponen ini ya, karena ini nggak ada hubungannya dengan yang sini, beda jalur. Meskipun dia memang komponen pendukung HDMI. Jadi kesimpulannya jelas chipsetnya yang rusak. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Jadi pemirsa, kemarin sempat di dalam WA itu saya sempat ngejelasin juga sama Mas Han, dan kata Mas Han itu ternyata yang rusak itu nggak cuma satu ya pemirsa, tadi belum tak ceritakan. Yang rusak itu kalau nggak 3, 5 saya agak lupa ya, dan keluarnya itu sama, HDMI-nya semuanya mati. Jadi dicolok itu nyala beberapa hari atau beberapa minggu kemudian mati, dan alatnya beda-beda ya, ada yang set-top box, ada yang Android box. Yang dikirim ke saya cuman ini. Dan kemarin sudah sempat tak kasih indikasi, mungkin itu gara-gara TV-nya Mas, TV-nya ngeluarin listrik kejut ya. Sebetulnya kejadian seperti itu lebih sering ke TV tabung kuno ya, dan biasanya yang mati bagian RCA-nya karena listrik kejut seperti itu. Pernah saya ngalami juga. Tapi sempat berpikir itu ya kemarin ya. Cuman terakhir-akhir Mas Han itu WA bahwa dia pakai sambungan HDMI yang bisa untuk banyak itu, kalau nggak salah ya, saya pakai seperti itu, dan yang dicurigai alatnya itu ya kemarin. Tapi yang jelas terlepas dari itu semua, ini jelas IC-nya short di dalam ya Mas Han. Tadi udah sangat clear, sangat jelas. Dan jalur yang kabel putih ini yang sebetulnya ada di bagian, kalau ini lebih jelas ya, dia kan masuk ke IC ini dan dia short. Jadi nggak perlu saya flash ulang juga ya, karena udah positif. Saya rasa ini saja untuk sharing video hari ini. Kesimpulannya bahwa chipsetnya short di salah satu jalur output HDMI. Demikian Mas Han, semoga penasarannya Mas Han sudah terobati, dan meskipun ini tidak jadi, nanti coba kita kalau ada IC kita akan carikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.